Tuhan Yesus manusia super. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa dan kita akan bahas satu topik, Tuhan Yesus manusia super. Sebelum kita membahas kebenaran yang satu ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali mempelajari firman-Mu. Dan topik hari ini adalah Tuhan Yesus manusia super. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti tentang kebenaran ini, sehingga kami dapat menerapkannya, mengimaninya dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mengawali pembahasan saat ini, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 2, ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Saudara-saudara, narasi yang baru saja kita baca adalah cerita tentang pelayanan pertama dari Tuhan Yesus ketika ia berada di kota Yerusalem. Adegan dalam cerita tadi merupakan sebuah ledakan kemarahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika melakukan konfrontasi langsung dalam kunjungannya ke bait Allah. Kita tentu merasa heran terhadap keberanian yang radikal ini, dan kita menyaksikannya dengan penuh rasa kagum, suatu konfrontasi langsung yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang Yahudi dan kepada pemimpin bait Allah pada saat itu. Kejadian itu merupakan peristiwa yang sangat mengagetkan bagi orang-orang yang menyaksikannya pada waktu itu. Tiba-tiba saja, seorang pemuda yang berasal dari Galilea begitu berani melakukan konfrontasi, hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam kungkungan jajahan bangsa Romawi. Karena pada waktu itu, bangsa Israel sedang ada dalam wilayah jajahan bangsa Romawi. Saudara-saudara, padahal sebenarnya ini adalah penggenapan dari nubuatan yang sudah dicatat dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2 dalam kitab Perjanjian Lama. Di sana dikatakan,
Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatur. Tidak hanya sampai di situ, ia melakukan hal yang sama sebanyak 2 kali. Pertama, ketika Tuhan Yesus membersihkan bait suci dan mengusir para penukar uang dan para pedagang ternak yang jorok dan kotor. Dan kedua, ketika Tuhan Yesus melakukannya di akhir pelayanannya, tepat pada Minggu Palem saat ia masuk ke kota Yerusalem. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan merupakan suatu konfirmasi teologi dan sejarah peradaban manusia. Orang-orang Farisi membenci Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menolak tradisi yang telah ditetapkan oleh para tua-tua mereka. Orang-orang Saduki juga membenci Tuhan Yesus. Memang orang-orang Saduki melihat jijik semua seremoni dalam ibadah di Bait Allah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, tetapi orang-orang Saduki juga memiliki kebencian yang sama ketika sumber ekonomi mereka terancam dalam perdagangan yang ada di Bait Allah. Saudara-saudara, ada 2 faktor yang menyebabkan adanya izin untuk melakukan perdagangan yang bersifat monopoli di dalam Bait Allah. Yang pertama adalah penukaran mata uang. Pada waktu itu, ada pajak dari Bait Allah yang harus dibayar oleh setiap orang Yahudi yang jumlahnya itu sekitar setengah sikal perak. Ketika orang-orang Yahudi yang datang dari tempat yang jauh, dari ujung Imperium Romawi untuk beribadah, mereka hanya memiliki koin dan itu memiliki gambar kaisar. Sementara untuk membawa gambar kaisar ke dalam tempat yang suci merupakan hal yang najis. Karena itu, mata uang Romawi harus ditukar dengan mata uang Yahudi dengan 1,5 sikal perak. Praktik tukar-menukar itu menjadi alasan bagi para penukar uang untuk dapat berdagang di sekitar Bait Allah. Kedua, sistem korban mengharuskan setiap orang yang ingin beribadah kepada Allah membawa korban bakarannya ke atas altar. Seseorang bisa saja ia membawa hewan korban dari tempat tinggal mereka yang jauh di ujung-ujung Imperium Romawi. Akan tetapi lebih praktis jika mereka membeli hewan korban yang sudah ada di sekitar Bait Allah. Seluruh bahan untuk pengorbanan sudah tersedia di sana, makanan, minyak, dan hal-hal yang lain yang diperlukan dalam beribadah sudah tersedia. Jadi orang-orang Yahudi tinggal membeli di situ dan itu akan lebih meringankan beban mereka. Di halaman Bait Suci itu ada tempat bagi orang-orang Yahudi. Luasnya sekitar 14 are. Tempat itu dipadati dengan pedagang ternak dan para penukar uang untuk berbagai keperluan ibadah. Orang Saduki kemudian mengambil keuntungan dari pasar monopoli ini, terutama dalam sistem keimamatan mereka. Di bawah pemerintahan jajahan bangsa Romawi, jabatan imam besar justru diperjualbelikan kepada penawar tertinggi atau politikus yang paling hebat atau pintar. Pada masa itu, Hanas dan keempat anaknya serta Kayafas, menantunya laki-laki, memonopoli kedudukan imam besar. Ini merupakan sebuah pasar yang sangat menguntungkan bagi mereka. Ketika mereka menukar uang, mereka akan melakukannya dengan nilai tukar yang lebih tinggi. Tentu saja orang Israel dapat membawa hewan korban dari tempat asal mereka, tetapi sekali lagi hewan korban itu harus mendapat persetujuan dari para imam besar di Bait Allah. Sehingga merupakan hal yang sangat mudah bagi para tukang periksa untuk menemukan sebuah noda kecil hitam di atas
bulu domba putih atau bulu yang miring pada burung merpati yang akan dikorbankan. Dan saudara harus ingat bahwa hewan korban itu harus tidak bercacat menurut penilaian para imam. Tetapi jika mereka membawa korban yang dibeli di sekitar Bait Allah, yaitu dari keluarga Hanas, tentu akan memberi nilai tambah. Mereka tidak perlu khawatir, sebab hal itu akan langsung diterima, meskipun hewan korban itu sebenarnya ada noda atau sedikit bercelah. Jadi praktik jual beli seperti itu merupakan sistem yang kotor yang ada dalam peribadatan di Bait Allah pada waktu itu. Dan saudara perhatikan, reaksi Tuhan Yesus sangat cepat dan mengerikan. Dengan kemarahan yang meledak, ia menjungkir balikan meja-meja yang ada di sana. Praktek kotor seperti itu sangat menghina perasaannya, menghina nilai moral dan sifat rohani dalam peribadatan kepada Allah. Praktek jual beli seperti itu adalah hal yang merendahkan martabat keilahian dari Tuhan. Kemarahan Yesus seperti sebuah kilat dan suaranya begitu kuat mengusir para pedagang dan membalikkan meja-meja penukar uang. Tuhan Yesus sangat murka atas praktek kotor yang berlangsung saat itu. Dan orang-orang yang mendengarnya sangat ketakutan. Saudara mungkin pernah membaca kitab Wahyu pasal 6. Di sana dikatakan, dan mereka berkata kepada gunung dan batu-batu karang ini, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sesudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara-saudara, narasi murka anak domba yang disebutkan dalam Wahyu tadi itu merupakan bentuk sentimentalisme yang dibesarkan, bahwa tidak ada ruang yang kosong di hari penghukuman bagi orang-orang jahat. Jadi ketika Tuhan Yesus mengusir para penukar uang yang berjual beli atau yang bertransaksi di Bait Allah, ia sedang membersihkan Bait Allah dari pasar monopoli yang dilakukan oleh orang-orang Saduki. Tetapi muncul pertanyaan, mengapa salah satu dari para pedagang itu atau salah satu penukar uang tidak segera mengambil tindakan tegas, misalnya memukul Tuhan Yesus hingga ia jatuh ke tanah? Mengapa kumpulan orang banyak itu tidak menyerang balik kepada Tuhan Yesus? Bagaimana mungkin Tuhan Yesus dapat melakukan hal itu secara sendirian? Ketika kerusuhan itu timbul, mengapa para petugas Bait Allah tidak berusaha menghentikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak seorang pun yang berani menghadapi Dia dan menghentikan Dia. Jawabannya ada dua. Yang pertama, ada sesuatu di dalam diri Yesus, sesuatu yang agung, mulia, suatu nilai moral yang sangat tinggi yang melampaui segala pengalaman hidup manusia. Kita tidak tahu pasti kekuatan apa yang ada di dalam pribadi Yesus. Mungkin karena kedudukannya yang tinggi dari semua manusia, atau kerohaniannya yang kuat yang Dia miliki, serta keilahiannya. Jika kita berpaling dalam Alkitab dan membaca bagian lain dari kisah ketika Tuhan Yesus berada di Bait Suci, kita akan menemukan suatu situasi yang sama. Pada waktu itu, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, dan para imam di Bait Allah mengirim satu pasukan untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan ternyata mereka kembali dengan tangan hampa, karena mereka tidak mampu menangkap Tuhan Yesus. Saya berusaha untuk mendramatisir percakapan saat itu. Imam besar bertanya kepada mereka, "Di manakah Dia? Kalian kan telah dikirim untuk menangkap orang itu. Mengapa kalian tidak menangkap Dia?" Lalu orang-orang itu menjawab, "Tidak ada manusia seperti Dia yang berbicara seperti orang itu. Kami tidak pernah mendengar atau merasakan suatu getaran ilahi seperti yang kami dengar atau rasakan dari orang itu. Itu sebabnya kami tidak dapat menyentuhnya."
Kemudian para imam-imam kepala menggeleng-gelengkan kepala sambil menarik nafas panjang karena kebingungan mencari alasan untuk menangkap Yesus. Saudara-saudara, di dalam pelayanan dan khotbah yang Tuhan Yesus lakukan, orang-orang berkata bahwa tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang pernah melihat dan mendengar ada orang yang berbicara seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang Israel juga tentu masih ingat akan semua mujizat yang pernah terjadi pada masa pelayanan Musa, tokoh yang sangat melegenda dalam sejarah bangsa Israel. Semua intervensi dari sorga yang terjadi pada masa pelayanan Elia dan Elisa. Semua mujizat itu masih kuat dalam ingatan mereka. Tetapi mereka tidak pernah melihat dan mendengar mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudara, saudara pasti ingat ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret, bagaimana reaksi orang-orang atas pengakuannya yang membuat mereka membawa Tuhan Yesus ke tebing gunung untuk melemparkan dia dari tebing itu dan untuk membinasakan dia. Ternyata apa yang terjadi? Tuhan Yesus justru berjalan menerobos kerumunan orang banyak yang berusaha membentuk sebuah blokade untuk mendorong Yesus jatuh ke tebing. Mengapa mereka tidak dapat menangkap dan menjatuhkan Tuhan Yesus pada saat itu? Mengapa mereka tidak dapat membinasakannya pada saat itu? Mengapa mereka tidak mampu menyentuhnya? Yang terjadi justru sebaliknya, dia berjalan menerobos blokade yang mereka bangun, sebuah hal yang sangat menakjubkan. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berdiri di hadapan Pilatus setelah ditangkap oleh penjaga Bait Allah, dan ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Mereka berkata, "Kami mencari Yesus dari Nazaret." Dan dia menjawab, "Akulah dia." Dan apa yang terjadi? Mereka semua jatuh tersungkur ke tanah, padahal tidak ada orang yang mendorong mereka untuk jatuh ke tanah. Peristiwa itu terjadi persis di hadapannya. Ketika Pilatus berkata, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Mengapa mereka tidak segera menangkapnya atau memukulnya hingga mati pada saat itu juga? Memang tidak mungkin mereka sanggup melakukannya, sebab Tuhan Yesus memiliki keagungan, kemuliaan, dan moral surgawi yang sangat tinggi, yang melampaui apa yang dapat dipikirkan dan dibayangkan oleh pikiran manusia, atau yang pernah dilihat oleh mata manusia, atau yang pernah dirasakan oleh hati manusia. Sebuah keunikan yang hanya dimiliki oleh Yesus. Mengapa mereka tidak dapat menangkapnya? Alasan yang kedua adalah karena adanya tuduhan dari hati nurani mereka. Apa yang mereka lakukan akan diadili oleh hati nurani mereka. Ada sesuatu yang salah ketika membunuh seseorang yang dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk hal itu. Saudara-saudara, sekarang kita akan menyimpulkannya. Kita lihat kembali peristiwa yang terjadi di Bait Allah. Kemudian orang-orang bertanya kepadanya, "Dan kuasa apa engkau melakukan hal ini? Tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Tuhan Yesus menjawab, "Rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Kemudian catatan mengatakan, Yohanes memberi komentar atas hal itu, karena yang dimaksudkannya dengan Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. "Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Bukankah itu merupakan hal yang tidak biasa tentang Tuhan Yesus? Dia yang memulai penyelamatan, dia juga melihat akhir dari penyelamatan itu. Dia tidak seperti Ishak yang mendaki ke bukit, mempersembahkan korban kepada Allah, dan tidak mengetahui siapa yang akan dikorbankan. Tuhan Yesus justru memulai pelayanannya, dan dia mengetahui
akhir dari pelayanannya, yaitu kematiannya untuk menebus manusia dari kutukan dosa. Saudara-saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah gambaran keberadaan dari Tuhan Yesus. Ketika diasuh oleh Yusuf dan Maria, kita tahu Yusuf adalah seorang tukang kayu, dan Tuhan Yesus setia berada di sana dan membantu mengelola usaha tukang kayu ini. Dalam aktivitas kesehariannya sampai pada masa di mana dia harus menunaikan panggilan kehidupannya, bayangan tentang penderitaannya sesungguhnya nyata dan menguasai seluruh prioritas pikirannya. Dalam perjalanan pelayanannya, dia hanya membayangi sebuah gambar salib yang hina. Dia datang ke dunia untuk mati, namun dia tetap menegaskan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia berkata begini, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidupku dari dalam diriku kecuali aku sendiri yang menyerahkannya." Tidak seorang pun yang dapat menyentuh Tuhan Yesus. Dia sendiri yang menyerahkan dirinya di dalam penangkapannya, di dalam pencobaannya, di dalam penyalibannya. Dia melakukannya dengan sukarela. Saudara-saudara, kemuliaan yang paling agung dari Tuhan yang membuat dia tidak sanggup diganggu, tidak dapat ditangkap, adalah roh yang sama yang membuat dia menjadi manusia super yang sempurna, Allah yang hebat, juru selamat yang agung. Itulah kemampuan yang sama yang membangkitkan dia dari kematian. Kira-kira Tuhan Yesus berkata begini, "Saya memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali diri saya." Saudara-saudara, apa Anda pernah berada di pemakaman? Itu adalah upah dosa. Kuburan adalah tempat di mana tubuh yang telah mati dibaringkan. Tapi seseorang yang telah mati dan berada dalam kuburan dan kuasa yang dia miliki, ia bangkit kembali dari kematian. Itulah kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Saya tidak akan menekankan terlalu banyak teks lagi tentang hal ini untuk menjelaskan tentang penegasan Tuhan Yesus yang berbicara tentang bait Allah, rombak bait Allah ini. Saudara-saudara, kematian Kristus telah menghancurkan bait Allah itu dan menghapus perintah yang lama. Kebangkitan Kristus telah menciptakan dan melahirkan sebuah institusi baru, yaitu jemaat dan gerejanya. Kita mungkin pernah mendengar ada orang yang menghancurkan bait suci. Kedengarannya sangat aneh dan mustahil. Tetapi, saudara-saudara, ada satu peristiwa. Pada suatu masa, Titus selama 2 tahun mengepung kota Yerusalem, itu pada tahun 70 Masehi. Ayahnya Vespasianus yang memulai pertempuran untuk menaklukkan Palestina telah dipanggil kembali ke Romawi untuk menjadi penguasa di sana. Jadi dia meninggalkan tugas penaklukan ke anaknya Titus. Selama 2 tahun Titus mengepung kota Yerusalem, barulah ia menguasainya. Kemudian ia memberi perintah yang sangat jelas kepada pasukan Romawi untuk tidak menyentuh bait Allah. Tetapi seorang tentara Romawi melesatkan sebuah panah api dan melepaskannya ke tempat yang paling kudus, yang segera saja menyebabkan terjadi kebakaran yang hebat di dalam bait Allah. Tentara Romawi menghancurkan bait Allah tanpa menyisakan batu yang saling bertindihan satu sama lain. Saudara-saudara, meskipun Titus telah berkata, "Jangan hancurkan bait Allah," tetapi Tuhan Yesus telah berfirman bahwa tidak ada satupun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi perkataan Titus tidak sama berkuasanya dengan perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada yang sanggup membatalkan rencana Allah atas dunia ini. Dengan satu tangan, Allah telah menghancurkan bait Allah dengan seluruh sistem pengorbanan, keimamatan, altar kudus, lampu-lampu Ruang Maha Kudus, semua dihancurkan. Dengan satu kibasan tangan, Allah menghapus seluruh sistem persembahan yang ada di bait Allah. Dengan tangan yang lain, Allah merobek tirai bait Allah yang menunjukkan bahwa kita semua telah ada di kemuliaan yang baru, semua masa depan yang baru, sebuah ibadah yang baru, Tuhan yang baru,
yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Saudara-saudara, saya berpikir hal itu adalah sebuah bentuk pertunjukan awal nubuatan dari apa yang dilakukan oleh Juru Selamat terhadap alam semesta ini. Sebagaimana kita melihatnya sekarang ini, ada kejadian dalam penelitian para ilmuwan yang mengatakan bahwa benda-benda di angkasa sedang berangsur rusak, planet-planet mati, dunia telah hancur, bahkan penyakit menular terjadi di mana-mana, kehancuran dan kematian bersifat universal. Jika saya sebutkan hal-hal ini, itu untuk mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya hanyalah sebuah tempat untuk menguburkan manusia yang mati. Seluruh planet ini adalah kuburan yang luas. Ini adalah alam semesta yang telah jatuh. Tetapi dengan tangan yang sama, Tuhan menyikat habis seluruh kematian, penderitaan, dan air mata manusia. Suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini. Di dalam ciptaan yang baru, tidak ada kejatuhan. Karena Dia telah berkata, lihatlah, aku telah menjadikan semuanya baru. Segala sesuatu baru. Sebuah sorga, sebuah rumah baru, sebuah bumi baru, sebuah planet baru, manusia baru, tubuh baru, dan hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.